Putra Ratu Elizabeth II, Charles Philip Arthur George akan menjadi raja baru Inggris setelah wafatnya Ratu Elizabeth. Pada usia 73 tahun, Charles memimpin monarki Inggris. Ini mengakhiri penantian lebih dari 70 tahun, waktu terpanjang oleh pewaris dalam sejarah Inggris. Lahir pada 14 November 1948, Charles menjadi pewaris tahta pada usia muda 3 tahun 3 bulan. Sementara Charles menjadi raja tertua yang naik tahta dalam garis keturunan yang berasal dari 1000 tahun yang lalu. Ia naik tahta bersama istri keduanya, Camilla, yang kini menjadi permaisuri Inggris Raya. Setelah sang ibu, Ratu Elizabeth wafat, Charles naik sebagai raja dan memilih nama agung Charles III dan dalam beberapa hari mendatang diproklamirkan sebagai raja. Sementara putra sulungnya, Pangeran William, menjadi Duke of Cornwall, gelar yang dipegang oleh pewaris pertama kerajaan. Seperti apa situasi politik setelah wafatnya Ratu Elizabeth II dan otomatis raja akan ditahta oleh Pangeran Charles yang telah menunggu tahtanya selama 70 tahun. Kami bergabung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana. Selamat petang, Pak Hikmahanto. Ya, selamat petang, Anissa, apa kabar? Baik, Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, saat ini Pangeran Charles atau Raja Charles ini menghadapi tantangan yang cukup luar biasa. Di antaranya memodernisasi monarki, namun tetap harus strict pada tradisi yang telah ada selama ribuan tahun. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dari Pangeran Charles ini? Sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana Pangeran Charles akan dicintai oleh rakyatnya, sebagaimana ibunya Ratu Elizabeth II. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena bagi rakyat Inggris sendiri, Pangeran Charles ini dianggap yang mengakibatkan Putri Diana untuk bercerai. Dan kemudian beliau menikahi Camilla Bowles yang sebenarnya rakyat Inggris tidak menyukai. Sehingga tantangan pertama bagi Pangeran Charles adalah bagaimana dia bisa memberikan persepsi kepada publik bahwa dia adalah seorang raja yang dicintai oleh publiknya, oleh rakyatnya, sebagaimana ibunya, dan tentu seperti ibunya juga dia harus berjanji bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya atau keluarganya, tetapi juga untuk rakyat Inggris, didedikasikan untuk rakyat Inggris, seperti itu. Baik, Pak Hikmahanto, kenaikan Camilla sebagai permaisuri ketika itu pun menuai polemik. Menurut Anda nanti ke depannya pada saat penobatan seperti apa? Jadi sebenarnya posisi Camilla itu akan berbeda dengan Ratu Elizabeth. Karena kalau Ratu Elizabeth memang dia adalah pewaris tahta, ya, dinobatkan menjadi Ratu Inggris yang sekarang ini diturunkan kepada putranya, yaitu Pangeran Charles. Sementara Camilla itu hanya berperan sebagai permaisuri. Jadi dia bukanlah ratu yang memegang hierarki kekuasaan dari kerajaan Inggris. Nah, oleh karena itu tentu sebagai permaisuri tidaklah sama seperti Ratu Elizabeth II. Tentu beliau harus mendampingi Pangeran Charles. Nah, di sini sekali lagi bagaimana Camilla Bowles juga harus bisa memenangkan hati dari rakyat Inggris yang sudah terlanjur mempunyai persepsi bahwa dialah sebagai penyebab dari perceraian antara Charles dan Putri Diana. Ya? Pak Hikmahanto, sejak tahun 2013 dan tahun 2020 juga santer terdengar bahwa banyak pengamat mengatakan Charles akan menyerahkan tahtanya ke putranya, which is the next in throne, Pangeran William. Kita akan bahas seperti apa nanti kelanjutannya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Kita lanjutkan dialog dengan Bapak Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional terkait berpulangnya Ratu Elizabeth II yang akan disuksesi oleh putranya Pangeran Charles yang sekarang menjadi Raja Charles. Pak Hikmahanto, sejak tahun 2013 sempat santer terdengar, bahkan 2020 mencuat lagi bahwa Charles akan menyerahkan tahtanya ke putranya. Who's the next in throne? Pangeran William, tanggapan Anda? Ya, sebenarnya ini untuk merespon apa yang dikhawatirkan terhadap publik di Inggris ya, karena mereka sudah memikirkan ketika Queen Elizabeth II ini meninggal, lalu mereka tidak merasa tidak seharusnya Pangeran Charles yang akan memegang raja dari Inggris. Terlebih lagi karena dia pernah bercerai dan kemudian juga menikah dengan tanda kutip mungkin wanita yang sebelumnya dia idam-idamkan lah, katakanlah seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak pemikir-pemikir di Inggris memikirkan bagaimana apabila Ratu Elizabeth ini menurunkan kekuasaannya kepada cucunya, putra mahkota William ya. Nah, hanya saja itu mungkin saja hanya bisa terjadi apabila ada wasiat dari Ratu Elizabeth II. Nah, sayangnya kalau tidak ada wasiat, maka secara hierarki memang harusnya diemban oleh Pangeran Charles. Dan saya rasa wasiat itu memang tidak ada, sehingga Pangeran Charles lah yang akan menjadi raja dari Inggris, dan tentunya kalau misalnya beliau mangkat baru bisa digantikan oleh Pangeran William, seperti itu. Baik Pak Hikmahanto, kita semua tahu bahwa skandal itu terjadi pada tahun 1996. Sudah lama sekali, 26 tahun yang lalu. Berarti hingga saat ini warga Inggris, Britania Raya belum memaafkan skandal itu, Pak? Ya, ini masih berada di benak kepala rakyat Inggris ya, karena memang peristiwanya sudah lama, 26 tahun yang lalu, tetapi kan dimunculkan dalam film-film, dan film-film itu juga mungkin 3-5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan muncul, dan lalu juga ada film-film yang menceritakan tentang penderitaan dari Putri Diana, bahkan juga buku-buku yang terbit, sehingga institutional memory itu tetap ada di generasi muda Inggris. Dan disitulah menurut saya ketidaksukaan rakyat Inggris terhadap Pangeran Charles dan Camilla. Baik, apakah ada kemungkinan gejolak politik setelah ini, Pak Hikmahanto? Kalau gejolak politik saya rasa tidak, ya. Jadi tentu Pangeran Charles akan segera dinobatkan, dan tentu nanti Pangeran Charles akan melihat situasi. Bukannya tidak mungkin bahwa Pangeran Charles akan menyerahkan tahtanya ke Pangeran William meskipun beliau belum meninggal. Ini sama ketika Ratu Elizabeth mendapatkan tahtanya juga dari King George ke-7 ya, kalau saya tidak salah, yang pada waktu itu beliau lebih memilih untuk menikahi seorang warga negara Amerika Serikat dan tinggal di Amerika Serikat, sehingga menyerahkan tahtanya itu ke Ratu Elizabeth II. Baik, terima kasih Bapak Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat petang, Pak Hikmahanto.